Sebelumnya thank you banget untuk yang udah nyaranin buat beli sepatu ini, untuk membahas sepatu ini, karena jujur keren. Nah, sebelum kita mulai video ini, seperti biasa buat kalian yang baru lihat channel ini, subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat lagi bahas brand lokal lainnya. Dan sebelum kita mulai video ini, kita bumper dulu. Balik lagi, bahas-bahasan lagi. Saya Vanel Diki. Di video kali ini saya bakal bahas salah satu brand lokal, yaitu Dragonfly. Ingat ya, disatuin bukan dipisahin. Kalau dipisahin sih keren sebenarnya jadinya. Saya awalnya ngira Dragonfly ini tipe dari Kodachi ya, ternyata saya salah banget. Dragonfly itu adalah brandnya sendiri, nama brandnya sendiri, dan tipenya itu namanya Falcon. Gak usah lama lagi, saya udah pernah nyobain juga ini. Boxnya saya beli, terus saya cobain sepatu ini. Dan ntar di akhir video saya bakal kasih tahu ke kalian gimana rasanya sepatu ini dan detail-detailnya gimana. Oke, langsung aja. Oke, ini dia box sepatunya. Jujur nih, harganya cuma 105.000 doang, tapi boxnya tuh ternyata bagus banget menurut saya. Dengan harga yang 100.000, biasanya yang saya beli sebelum-sebelumnya itu gak sebagus ini boxnya. Nah, ini ternyata bisa bagus juga yang harga 100.000 ya. Di depannya sini ada sablonan Dragonfly, yang belakangnya ini gambar capung yang warna merah. Di depannya lagi ada tulisan Dragonfly. Terus di samping sininya nih yang lucu nih, ada di sini kecil ada capung nempel di sini, lucu banget deh. Keren sumpah. Sebelahnya juga ada cuman yang warna merah gini nih. Nah, di sini ada tipenya. Tipenya tuh Falcon yang warna kuning. Untuk size-nya ini 43 dan true to size untuk kalian yang biasa pakai brand lokal. Kalau misalnya kalian pakai Converse basicnya, itu true to size sama kayak Converse gitu. Langsung aja kita buka sepatunya. Nah, saya lupa kalau ini dikasih kertas minyaknya, dan ini bagus banget kertas minyaknya. Enggak sih, sebenarnya standar aja, cuman ya untuk harga 100.000 udah dikasih kertas minyak yang kayak gini. Terus di sini ada hang tagnya Dragonfly, harganya di sini 130.000 ya, cuman saya belinya 105.000 aja gitu guys. Untuk size-nya dari 37 sampai 43, dan ini size yang paling besar. Ada silikal gelnya juga. Oke, gitu aja, langsung kita ke sepatunya. Untuk sepatunya, ini dia sepatunya. Untuk warna sepatunya ini, menurut saya sih ini warna kuning mustard gitu yang lagi happening, dan gak cerah ya, bukan kuning yang cerah gitu. Untuk bahas sepatunya kayaknya saya taruh yang kiri aja, kita bahas yang kanan. Kita mulai dari bahan uppernya, ini full canvas, cuman di sini ada sedikit-sedikit. Yang ini sih pasti ya, ini synthetic leather, cuman three stripe ini mengingatkan saya Adidas, dan siluetnya pun mengingatkan saya dengan Adidas Gazelle. Nah, untuk bagian kanvasnya sendiri, ini tuh materialnya pakai kanvas yang cukup tebal guys. Karena di bagian liningnya ini nggak dilapisin sama bahan lain lagi, langsung aja bahan kanvasnya. Selain bahan kanvas dan leather di sini, ada juga bahan kain di sini. Ini bukan sambungan ya sebenarnya, ini yang kayak gini bukan sambungan. Ini tuh kayak pemanis aja. Nah, ini di bagian toe-nya juga ada sedikit pemanis nih. Ini di sini kayak smile gini, cuman ini kan pasti buat nahan si tangnya sendiri. Nah, ini untuk di bagian eyeletnya, ini eyeletnya tuh besi, cuman diwarnain hitam gitu. Dan menurut saya sih kayaknya ini mudah banget buat ngelupas ya, kayaknya sih gitu. Terus untuk talinya sendiri, ini bahan talinya bahan tali yang biasa aja, yang menurut saya sih kayak 2000-an deh, kayaknya di Shopee ada deh yang kayak gini ya. Sayangnya itu. Terus di bagian tangnya ini ada wovennya, cuman di sini sayang banget wovennya. Kenapa jadi ngelebar gini ya? Kan di sini warnanya harusnya dijahitnya di sini dong. Ini malah di sini dijahitnya. Harusnya dipotong lagi kali gitu ya. Cuman di belakang tangnya ini nggak ada size ukurannya ada di insole-nya. Untuk insole-nya sendiri ini nggak bisa dibuka ya, tuh lihat nggak bisa dibuka. Oh ya, buat kalian yang udah nonton Sabah Veloz, saya nggak bohong nih ya, kalau misalnya si Sabah Veloz ini insole-nya nggak bisa dibuka guys. Saya juga nggak ngerti kenapa. Tuh, nih, tuh kan udah nggak bisa dibuka ya. Ini insole-nya kayak gini, nggak sama kayak yang Dr. Tirta. Nggak tahu kenapa tuh. Cuman yang lain bisa dibuka, aneh.
Kalau yang belum nonton, nonton aja, ntar saya cantumin di sini di informasi. Kita lanjut ke Dragonfly Falcon ini. Di bahan sininya, insole-nya ini sama sih kayak si Veloz ini, pakai kain juga, terus disablon Dragonfly. Untuk di bagian insole-nya ini bahannya busa biasa yang lumayan empuk. Nah ini biasa ya, dari belakang ini sampai tengah ini tuh pasti 2 lapis nih. Soalnya di sini ada nih, ini kayak ada ke bawah lagi. Nah dari sini ke depan sini itu selapis aja. Oh ya, untuk di bagian heel counternya, ini heel counternya keras ya. Tuh. Ini beda kan? Ini kayak kain, ini keras. Di bagian heelnya sendiri, ini tuh ternyata bahannya kayak tali gitu guys, kayak tali tas gitu, bukan kanvas, berbeda ya ternyata ya. Keren juga nih, sampai belakang sini nih. Tuh, gitu. Langsung kita bahas ke bagian midsole-nya. Untuk foxing-nya ini rubber, terus udah full vulcanized, dan kita lihat tuh ya. Kenapa tesnya harus gini ya, nggak ngerti. Ya udah saya ikut-ikutan aja. Karena sebenarnya kalau tes kayak gini tuh nggak terlalu membuktikan sih menurut saya guys. Kalau misalnya saya sendiri, pendapat pribadi saya, kalau mau tes durability tuh harusnya dipakai langsung, nggak diginiin. Kalau misalnya diginiin doang ya pasti kencang. Soalnya kalau misalnya dipakai langsung, biasanya kan kita kebasahan tuh. Nah kalau misalnya lem itu paling rentan sama basah dulu, terus sering dipakai tuh. Kalau misalnya kan kalian yang suka pakai sepatu basah-basahan gitu kan, kehujanan tuh, terus dipakai terus nekuk, baru itu tes durability guys. Nah kalau misalnya kayak gini doang ya pasti namanya sepatu baru ya. Ya udah sih gitu doang. Nah, di sini ada yang bagian uniknya juga nih. Di midsole-nya ini yang biasanya kan sepatu-sepatu lain itu bagian midsole-nya tuh foxingannya tuh polos aja ya. Cuman yang ini ada tekstur-tekstur gitu deh. Ini keren banget sih menurut saya. Aku nggak tahu ini gagal atau gimana. Tapi menurut saya ini jadi mempercantik aja. Menurut saya sih gitu guys. Dan di bagian depannya kita lanjut. Di sini bumperannya ya biasa sih. Kayaknya sih ini kayak Warrior gitu deh ya, yang garis-garis gini ya. Sekarang kan lagi musimnya tuh yang bumper-bumper kayak gini. Nah uniknya ini nggak ada heel patch di belakang. Nah sekarang kita lanjut ke bagian outsole-nya. Di sini juga unik nih sebenarnya, karena kirain saya ini pakai outsole-nya bakal kayak Converse gitu ya. Ternyata dia pakai outsole-nya yang waffle gini guys. So guys, langsung aja buat kalian yang penasaran untuk lihat on-fitnya gimana, ini dia on-fitnya. Nah, itu dia outfitnya. Gimana menurut kalian? Nah, menurut saya, kesimpulan dari sepatu ini, kelebihannya yaitu detail untuk jahitannya itu rapih banget. Terus untuk bagian midsole-nya sendiri nih, ini bagian midsole-nya, si lem-lemannya ini rapih banget, minim banget kesalahannya, cuman sedikit di sini ada lem yang meluber, cuman nggak masalah. Terus untuk fittingannya sendiri ini true to size, tapi sayang banget untuk kaki yang lebar seperti saya nggak terlalu nyaman untuk
pakai sepatu ini lama-lama, karena di bagian tengahnya ini lama-kelamaan jadi sakit entah kenapa gitu. Kekurangan dari sepatu ini tuh di bagian toe-nya nih, toe-nya. Ini sebenarnya dari bentuk yang kayak ini resikonya gede banget sih, karena ya kalian bisa lihat sendiri kayaknya kurang simetris aja sih menurut saya sih gitu guys. Dan yang terakhir kita ke bagian insole-nya, ini tuh lebih empuk sedikit dari si Kodachi sendiri gitu guys. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah support channel ini. Thank you yang udah nyaranin buat beli sepatu ini. Buat kalian yang misalnya ada saran untuk beli sepatu apaan, tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin yang baru datang di channel ini, subscribe dulu channel ini. Dan oke, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini jika berkenan. Tonton video-video saya yang lain. Dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Thank you. Peace. Jadi ternyata ini tuh bukan dragon bacaannya guys. Ini tuh spesies baru yaitu Dragin.